Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Jumat. Di sini saya sebagai kelompok 1 ingin mempresentasikan dengan teman-teman saya materi tentang hakikat manusia dan kebutuhan terhadap Tuhan atau agama. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ulia Nuha dan beberapa teman saya yaitu ada Nazla Ramadanita, yang kedua ada Lydia Anastasia, yang ketiga adalah Muhammad Ramadan. Yang pertama adalah hakikat manusia menurut Islam. Manusia dalam Islam dipandang sebagai makhluk yang istimewa. Ia bukan sekedar tubuh, tapi juga memiliki ruh, akal, dan hati, yang menjadikannya berbeda dari makhluk lainnya. Ada beberapa karakteristik penting yang menggambarkan hakikat manusia dalam pandangan Islam. Di antaranya yaitu yang pertama adalah manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia. Dikatakan pada surat At-Tin ayat 4, Allah menciptakan manusia dalam bentuk terbaik atau sempurna, atau yang disebut dengan ahsanut taqwim. Yang kedua adalah manusia adalah makhluk yang memiliki jasmani dan juga rohani. Tidak hanya terdiri dari fisik, tetapi juga ruh yang ditiupkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat di dalam surat Al-Hijr ayat 29. Yang ketiga adalah makhluk sosial atau hablum minan nas. Manusia butuh orang lain untuk hidup, berinteraksi, dan membangun masyarakat. Seperti yang kita pernah pelajari sebelumnya, kalau manusia itu tidak bisa hidup tanpa ada yang namanya berinteraksi dengan orang lain, makanya Allah menciptakan kita untuk bisa saling berinteraksi dengan satu sama lain hingga menciptakan suatu inovasi atau membangun masyarakat. Yang keempat adalah makhluk spiritual atau hablum minallah, yaitu tujuan utama dari diciptakannya manusia oleh Allah adalah untuk menyembah atau beribadah kepada Allah. Itu dikatakan pada surat Az-Zariyat ayat 56. Lalu yang kelima adalah khalifah di bumi. Manusia diberi amanah untuk menjaga dan memakmurkan bumi. Dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Lalu yang terakhir adalah punya kecenderungan ganda, yang gimana? Yang maksudnya adalah dalam dirinya ada potensi baik, yaitu iman, amal soleh, dan juga buruk, yaitu kufur dan juga zalim. Beruntunglah yang menyucikan jiwanya. Dikatakan dalam surat Asy-Syams ayat 8 sampai ayat 10. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah dimensi hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang kompleks, tidak bisa dijelaskan hanya dari satu sisi saja. Dalam Islam, hakikat manusia dipahami melalui berbagai dimensi yang saling melengkapi. Setiap dimensi menunjukkan peran, tanggung jawab, serta potensi yang dimiliki manusia dalam menjalani hidup di dunia ini. Dengan memahami dimensi-dimensi ini, manusia dapat mengenali jati dirinya secara lebih utuh, baik sebagai individu, makhluk sosial, maupun sebagai hamba Allah. Berikut beberapa dimensi penting yang mencerminkan hakikat manusia dalam pandangan Islam. Yang pertama itu individu, unik dan punya kehendak bebas. Yang kedua sosial, hidup dalam hubungan timbal balik. Yang ketiga budaya, mampu mencipta dan beradaptasi. Lalu moral, bisa memilih antara baik dan buruk. Dan yang terakhir religius, secara naluriah butuh Tuhan dan nilai spiritual. Boleh dilanjut? Iya, boleh, silakan. Ulia monitor. Selanjutnya adalah kebutuhan manusia terhadap agama. Agama dalam Islam bukan hanya pelengkap hidup, tapi kebutuhan dasar yang mencakup banyak aspek, yaitu yang pertama itu kebutuhan spiritual. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Itu terdapat pada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Selanjutnya, itu agama menjadi sumber makna dan arah hidup. Dan yang kedua, kebutuhan moral. Syariat Islam memberi batasan antara halal dan haram, benar dan salah. Membantu manusia hidup teratur dan bermartabat. Yang ketiga, kebutuhan psikologis. Yang pertama, ibadah seperti sholat, doa, dan zikir memberi ketenangan batin, lalu membantu mengatasi stres dan kecemasan. Yang keempat, kebutuhan sosial.
Islam mengajarkan persaudaraan atau ukhuwah, keadilan, dan saling tolong. Lalu ibadah berjamaah memperkuat rasa kebersamaan dan harmoni sosial. Dan yang kelima, kebutuhan eskatologis. Yang pertama itu keyakinan tentang akhirat, surga, dan neraka memberi harapan. Yang kedua, membuat hidup lebih terarah dan tidak sia-sia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Menyeluruh. Terima kasih. Baik, kemudian ada manfaat agama bagi manusia. Terdapat beberapa manfaat dari agama bagi individu maupun masyarakat, yaitu membentuk identitas pribadi, menumbuhkan rasa kebersamaan dan keharmonisan sosial, memberikan pedoman moral yang relevan di zaman modern, menjadi pengendali diri dalam menghadapi tantangan hidup. Next. Ada hadis tentang hakikat manusia dan kebutuhan terhadap Tuhan. Terdapat beberapa hadis mengenai hakikat manusia dan kebutuhan terhadap Tuhan agama, yaitu yang pertama, manusia butuh Allah karena lemah dan berdosa. Setiap anak Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, fitrah manusia butuh agama. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, tujuan hidup ibadah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat 56. Baik, untuk kesimpulannya yaitu manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lengkap dengan akal, hati, dan juga roh. Dalam Islam, manusia itu diberi peran besar sebagai hamba dan juga khalifah. Agama bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi kebutuhan fitrah yang mencakup aspek spiritual, moral, psikologi, sosial, dan juga eskatologis, yaitu berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Dengan berpegang pada Islam, maka hidup manusia akan menjadi lebih terarah, bermakna, dan juga penuh harapan baik di dunia maupun di akhirat. Bisa di next. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Baik, sambil nunggu teman-temannya menyiapkan pertanyaan, kelompok 2 boleh ditampilkan. Slide-nya berganti, kelompok 2 boleh. Baik, Bapak, sebentar. Baik, terima kasih, Zaira. Bapak, mohon maaf izin bertanya, berarti kelompok 1 ini langsung tutup slide aja ya, Pak? Ya, sambil nunggu tutup slide, ganti kelompok 2. Silahkan. Nanti sambil nunggu, kalau tidak ada yang bertanya juga, nanti sekalian di akhir. Boleh ke kelompok 1 atau kelompok 2. Baik, Pak. Ya, terima kasih.
Tadi background putih aja. Boleh dibesarkan tampilannya seperti tadi. Zahira, Sudah ada belum ya, Pak? ada tapi kecil sekali. Lebih dibesarkan. Mungkin kamu mau maaf Pak, mohon maaf. Atau enggak kamu coba share ke aku aja biar aku yang tampilin dari sini. Boleh, silakan. Udah banget. Baik, bisa dimulai, Pak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas waktunya teman-teman dan juga Bapak. Di sini saya perwakilan kelompok 2 ingin merepresentasikan tentang hasil diskusi dari teman saya dan teman-teman saya dengan judul Hakikat Tuhan Menurut Ajaran Islam. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Zahira Raudatul Jannah selaku moderator presentasi pada hari ini. Langsung aja. Boleh, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian pertama, yakni tentang pengertian. Apa itu hakikat? Hakikat merupakan sesuatu yang paling dasar, inti, atau kebenaran yang sejati dalam suatu hal. Dalam konteks Tuhan, hakikat berarti pemahaman tentang keberadaan Allah yang sesungguhnya. Selanjutnya, pengertian Tuhan dalam Islam. Tuhan adalah Allah, satu-satunya yang berhak disembah. Allah adalah pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11. Allah memiliki asmaul husna, yakni nama-nama yang indah, yang menunjukkan sifat kesempurnaannya seperti Ar-Rahman, yaitu Maha Pengasih, Al-Hakim, Maha Bijaksana, dan Al-Khaliq, Maha Pencipta. Selanjutnya adalah konsep tauhid dalam Islam. Tauhid merupakan mengesahkan Allah dalam segala hal. Tauhid adalah inti dalam ajaran Islam. Tauhid dalam Islam terbagi menjadi 3, yakni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah mengakui Allah sebagai satu-satunya pencipta, penguasa, dan pemelihara alam semesta. Contoh, hanya Allah yang memberi rizki dan kehidupan. Kedua, tauhid uluhiyah, yakni mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan cara apapun. Contoh, sholat, doa, dan ibadah lainnya
hanya ditujukan kepada Allah. Dan terakhir, tauhid asma wa sifat, yakni meyakini nama-nama dan sifat Allah sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, tanpa menyamakan dengan makhluk. Contoh, Allah maha melihat, maha mendengar, tetapi tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran manusia. Baik, selanjutnya di sini ada pentingnya mengenal Allah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, sebagai dasar ibadah. Tidak mungkin seseorang beribadah dengan benar tanpa mengenal siapa yang ia sembah. Yang kedua, menumbuhkan keimanan. Semakin mengenal Allah, semakin kuat keyakinan dan tawakal kepadanya. Yang ketiga, membentuk akhlak mulia. Orang yang sadar Allah Maha melihat akan lebih berhati-hati dalam perbuatannya. Yang keempat, memberi ketenangan hidup, yaitu mengenal Allah, menumbuhkan rasa aman, sabar, syukur, dan ikhlas. Dan yang kelima, bekal akhirat. Mengenal Allah adalah jalan menuju kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya ada dalil dan hadis tentang keesaan Allah. Dalil Al-Qur'annya yaitu Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4, yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung kepada sesuatu, dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Menegaskan Allah itu satu, tidak beranak, tidak diperanakan, dan tiada sekutu baginya. Yang kedua ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang ketiga ada Quran Surat Al-Anbiya ayat 22, yang artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Selanjutnya ada hadis, Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah dengan ikhlas, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Next. Sifat-sifat Allah. Yang pertama ada sifat wajib bagi Allah, yang artinya sifat yang dimiliki Allah. Ada wujud, yang artinya ada, kidam, artinya dahulu, bako, kekal, mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, wahdaniyah esa, atau tunggal, kudroh, maha kuasa, irodah, maha berkehendak, ilmu, maha mengetahui, hayat, maha hidup, sama, maha mendengar, basor, maha melihat, kalam, maha berfirman. Next. Ada kaunuhu qadiron, yang artinya dalam keadaan maha kuasa, kaunuhu muridan, dalam keadaan maha berkehendak, kaunuhu aliman, dalam keadaan maha mengetahui, kaunuhu hayyan, dalam keadaan maha hidup, kaunuhu sami'an, dalam keadaan maha mendengar, kaunuhu basiron, dalam keadaan maha melihat, kaunuhu mutakaliman, dalam keadaan maha berfirman. Yang kedua ada sifat mustahil bagi Allah. Kebalikan dari sifat wajib, ini artinya sifat yang tidak dimiliki oleh Allah. Seperti Adam, kudus, fana, tasbih, ta'adud, bodoh, lemah, mati, tuli, buta, bisu, dan lain-lain. Yang ketiga ada sifat jais bagi Allah. Fi'lu kulli mukminin au tarkuhu, yang artinya Allah berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai kehendaknya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dampak keimanan kepada Allah. Yang pertama yaitu menumbuhkan ketenangan hati. Seperti contoh, orang beriman merasa tenang karena meyakini bahwa segala sesuatu gambarnya kemana ya? Terjadi atas kehendak Allah. Oke, baik, saya ulangi. Dampak keimanan kepada Allah yaitu yang pertama menumbuhkan ketenangan hati. Seperti contoh, orang beriman merasa tenang karena meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Lalu yang kedua, meningkatkan ketakwaan. Seperti contoh, iman membuat seseorang terdorong untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu yang ketiga, membentuk akhlak yang mulia. Seperti contoh, keimanan mendorong lahirnya sifat jujur, sabar, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Lalu yang keempat,
memberi kekuatan menghadapi ujian, seperti contoh, orang yang beriman tidak mudah putus asa karena yakin ada hikmah di balik setiap ujiannya. Boleh dilanjut? Baik, lalu yang kelima, mendorong semangat beribadah. Seperti contoh, keimanan menumbuhkan kecintaan kepada Allah sehingga seseorang rajin beribadah. Lalu yang keenam, menumbuhkan rasa syukur dan sabar. Seperti contoh, dalam nikmat ia bersyukur, dalam musibah ia bersabar, karena percaya semua berasal dari Allah. Lalu yang ketujuh, membentuk pribadi yang bertanggung jawab, yaitu orang beriman sadar bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, menguatkan ukhuwah atau persaudaraan. Seperti contoh, keimanan menumbuhkan rasa cinta dan peduli kepada sesama karena Allah. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perbedaan Allah dengan makhluk. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, pencipta segala sesuatu, tidak berawal dari yang berakhir. Tidak berawal dan tidak berakhir. Makhluk adalah ciptaan Allah yang lemah, terbatas, dan bergantung kepadanya. Perbedaan yang utama dari perbedaan Allah dengan makhluk, yaitu yang pertama, Allah tidak diciptakan, makhluk diciptakan. Lalu yang kedua, Allah tidak butuh siapapun, makhluk butuh Allah. Lalu yang ketiga, Allah tidak sama dengan apapun, makhluk terbatas dan serba kekurangan. Lalu yang keempat, Allah Maha Kuasa, makhluk Maha Kekuasaan terbatas. Yang kelima, Allah tidak berubah, makhluk selalu berubah. Dan yang terakhir, Allah Maha Mengetahui, makhluk pengetahuannya terbatas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh. Silakan, boleh ke kelompok 1 atau ke kelompok 2.